Halo guys, selamat datang di YouTube channel Gia Permasku. Di video kali ini, gue bakal bahas soal-soal bertipe UTBK dengan pembahasan yang agak berbeda ya, dengan rumus-rumus cepat ala-ala bimbel. Semoga kalian bisa mengikutinya ya, dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang gue bahas. Kita mulai ya. Oke guys, kita mulai ya. Di soal yang nomor 1 ini, oke gue bacain dulu ya soalnya ya. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air. 30% volume benda berada di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah Oke, jadi gini ya, kalian tahu kan ini tipenya apa? Ini adalah materi tipe soal yang materinya itu fluida statis ya. Nah, di sini gue bakal ngejawab soal ini hanya dengan beberapa detik ya. Oke, jadi kalian siapkan timernya juga. Oke, kita mulai ya, biar kalian juga bisa ngikutin. Oke, mulai. Jadi di dalam soal ini gue bakal pakai rumus massa jenis zat cair dikali volume tercelup sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Ingat, untuk rumus cepat gue kali ini adalah kalian bisa menambahkan massa jenis zat cairnya kalau zat cairnya lebih dari 1. Dalam hal ini 2. Jadi gue tulis volume massa jenis minyak dikali volume tercelup di minyak ditambah massa jenis air dikali volume tercelup di air sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Massa jenis minyaknya tadi 0,8 ya. Volume tercelup di minyaknya tadi 30%. 30/100 dari volume benda. Massa jenis air itu tidak dikasih tahu, tapi harus tahu ya nilainya 1. Volume yang tercelup di air adalah 50/100 dari volume benda. Ini massa jenis benda dikali volume benda. Di sini kita bisa menghilangkan volume bendanya. Oke, 0,8 kali 30 ya. Jadi sama dengan 24/100 ditambah 50/100 sama dengan massa jenis benda. Jadi jawabannya adalah 74/100 alias 0,74. Selesai. Gimana guys? Nah itu ya, jadi gue tadi pakai timer juga kurang lebih 1 menit ya. Oke, 1 menit. Jadi untuk menjawab soal ini bisa kok ya, kan UTBK itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next ya. Kita lanjut nih di soal yang berikutnya. Sebelum kita kerjain, kita baca dulu ya soalnya. Diketahui dua buah muatan partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik plus 20 mikrocoulomb dan plus 45 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 15 cm. Jika C terletak di antara A dan B sehingga medan di C sama dengan 0, tentukan letak titik C dari partikel A. Oke guys, jadi di soal ini gue bakalan pakai rumus cepat juga ya. Jadi ceritanya di sini tuh menentukan jarak yang dimana di titik C tadi medan listrik di titik C sama dengan 0. Oke, gue bakal kerjain ya. Oke, mulai. Jadi di sini gue bakal gambar dulu. Jadi ceritanya kan ada dua buah muatan ya. Yang ini si QA-nya, yang ini QB-nya. QA-nya tadi bermuatan plus 20 mikrocoulomb, yang ini bermuatan plus 45 mikrocoulomb. Titik C ada di sini. Yang ditanya adalah jarak dari titik C ke partikel A. Kita anggap aja X ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini rumusnya adalah X sama dengan akar dari QA dibagi dengan akar dari QA ditambah akar dari QB dikali dengan total jarak, yaitu R. Akar QA berarti akar 20 per akar 20 ditambah akar 45 dikali dengan 15. Oke, disederhanakan ya. Ini jadi 2 akar 5. Ini 2 akar 5 tambah 3 akar 5 ya. 5 akar 5 dikali 15. Akar 5-nya kita bisa coret ya guys, yaitu habis 5 dibagi 15 juga habis, jadi tinggal 3 dikali 2, 6 cm. Selesai. Oke, tidak nyampe 1 menit ya guys, jadi kita bisa menyelesaikan soal ini sesuai dengan target UTBK kita, yaitu tidak usah sampai 1 menit. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Oke, sudah pada siap ya semuanya ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,5 sin pi 100T min 0,25 X.
Y dan X dalam senti, dan T dalam sekon. Pertanyaannya, tentukanlah cepat rambat gelombang. Oke guys, jadi ini kan soal cepat rambat gelombang ya pada suatu persamaan gelombang berjalan. Mungkin kalian juga sudah tahu rumusnya, tapi di sini gua bakalan pakai cara cepat untuk ngerjainnya ya kira-kira berapa detik ya. Kita mulai ya, kalian pakai timer, gue juga di sini pakai timer. Mulai. Oke, di sini karena ditanyakan cepat rambat gelombang, gue punya rumus cepat buat kalian. Kalian tahu kan? Kalau kita sering ngetik, pasti ada apa? Kata-kata WK, WK, WK. Nah, itu adalah salah satu rumus cepat untuk menghitung cepat rambat gelombang. W-nya tadi ini ya, yang dekat T ini adalah omega, yang dekat X itu adalah si K, gitu ya. Oke, berarti omeganya adalah 100 dibagi dengan K-nya adalah 0,25 atau seperempat. Maka jawabannya adalah 400 cm per sekon. Oke, selesai. Jadi jawabannya yaitu apa? Yang C. Gimana guys? Tidak nyampai 1 menit bukan? Hanya 30 detik saja di timer gua. Mudah ya? Lanjut ya guys, kita ke soal yang berikutnya. Gua baca dulu ya soalnya. Seorang sopir sedang mengendarai semua mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak tiba-tiba menyeberangi jalan, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi sopir untuk bereaksi mengerem. Akibatnya, mobil melambat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Pertanyaannya, tentukan jarak total yang ditempuh mobil sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti. Oke guys, jadi di sini ada soal ya, kita disuruh menghitung jarak, materinya kinematika. Di sini kalau tadi kalian lihat sepintas ada 2 gerak ya, yang pertama GLB, yang kedua GLBB. Kalian sudah tahu mungkin ya rumus-rumusnya gimana. Nah, tapi di sini gue bakal ngerjain pakai cara yang beda. Oke, mungkin kalau misalkan lebih cepat, itu mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Oke ya. Kalian siapkan waktunya, gue juga siapkan kira-kira berapa detikkah gue bisa ngerjain ini. Dimulai. Oke, jadi di sini gue akan pakai grafik ya. Jadi untuk soal yang lebih dari satu gerakannya, itu lebih disarankan pakai grafik. Jadi di sini katanya mula-mula dia kecepatannya 25 dan pada saat 0,1 sekon alias di sini dia mengalami perlambatan ya akibat ngerem tadi sampai berhenti. Ya, tapi di sini waktunya tidak dikasih tahu, melainkan perlambatannya yaitu adalah 5. Nah, kalian tahu tidak, di sini gue ada rumus cepat ya. Perlambatan itu sama aja kayak gradien, yaitu adalah M alias delta Y dibagi dengan delta X. Nah, berarti kita bisa dapat nih delta X-nya. Untuk nilai A-nya sendiri kan 5, delta Y-nya kan tadi 25 ya. Dan ini adalah delta X-nya. Maka delta X-nya itu adalah sama dengan 5 ya. Oke, berarti di sini nilai ini ke sini adalah 5. Oke. Maka di sini nilainya adalah 5,1. Nah, di sini yang ditanya jarak. Gua ada rumus cepat lagi. Kalau ditanya jarak, maka hitung aja luas ini semua. Dan kalau misalkan gua gabung, ini adalah luas trapesium. Kalian tahu luas trapesium ya? Yaitu jumlah sisi sejajar. Berarti 5,1 ditambah 0,1 dibagi 2 dikali tingginya, yaitu 25. Oke, jadi 5,1 ditambah 0,1 yaitu 5,2. Dibagi 2 dikali dengan 25. 5,2 dibagi 2 yaitu 2,6 dikali 25. Oke, jadi jawabannya adalah 65. Oke, selesai guys. Gimana? Ternyata dengan menggunakan konsep pakai grafik, di sini gue bisa jawab 1 menit berapa detik gitu ya. Lumayan ya. Kalau tadi gue pakai rumus GLB ini kayaknya kelamaan. Jadi di sini gue tadi mengkombinasikan cara-cara cepatnya ya tadi ya. Oke, tadi ada rumus di cara cepat A-nya, mencari A dengan menggunakan gradien. Oke, gimana guys? Mantap ya? Kita lanjut. Oke guys, jadi ini adalah soal terakhir ya yang akan kita bahas. Nah, di sini soalnya adalah pada rangkaian listrik sederhana yang 2 loop seperti pada gambar, tentukan nilai kuat arus yang ada di kiri alias I1. Oke, nah mungkin secara konsep kalian tahu ya, ini adalah soalnya kita harus menghitung dulu, menentukan arah dulu ya, menentukan arah loopnya gitu ya. Jadi nanti kalian disuruh menentukan arah loop 1, kemudian arah loop 2, terus menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan menggunakan hukum 2 Kirchhoff.
Jadi nanti kalian dapat persamaan di loop 1 gitu ya. Nanti kalian dapat persamaan di loop 2, habis itu dieliminasi. Nah, kalian bisa tahu kan waktu yang dibutuhkan kira-kira gimana? Pasti lebih dari 2 menit. Dan itu sangat menyayangkan sekali ya, karena dengan waktu segitu kalian sebenarnya bisa menjawab lebih banyak soal, oke? Nah, di sini gue bakal kasih tips atau cara cepat ya untuk menjawab soal ini. Jadi kalian lihat ya, kira-kira berapa detik gue bisa jawab. Oke, kita mulai. Jadi yang ditanya adalah I1, maka langkah pertama yang gue lakukan adalah gue akan ngebentuk polanya dulu ya. Ini adalah pola dari rumusan cepat yang gue bikin nih. Jadi GGL kurang GGL dikali dengan R, GGL kurang GGL dikali dengan R, dibagi dengan R dikali R ditambah R dikali R ditambah R dikali R. Nah, berhubung yang ditanya di sini adalah I1, maka di sini GGL 1, GGL 1, ini sisanya, berarti GGL 2, ini GGL 3, berarti ini 21, yang ini 3, 31, yang ini 2. Ini dia ketemunya 1 ketemu 2, 1 ketemu 3, dan 2 ketemu 3. Langsung aja guys, dimasukin. GGL 2 nggak ada ya, jadi 0, GGL 1 tadi 6, dikali dengan R3-nya 1, ditambah GGL 3-nya adalah 8, GGL 1-nya 6, dikali R2-nya adalah 2. Per R1-nya 2, dikali R2-nya 2, ditambah R1-nya 2, R3-nya 1, R2-nya 2, R3-nya 1. Jadi minus 6 ditambah 2 kali 2 ya, 4 per 4 ditambah 2 ditambah 2. Jadinya adalah 2 minus 2 per 8 atau minus 1 per 4 alias 0,25. Selesai. Oke, gimana guys? Di sini gue cuma jawab membutuhkan waktu 1 menit 15 detik. Ya, jadi dengan menggunakan cara ini kalian bisa banyak menghemat waktu, nggak usah gambar loop segala macam. Gimana? Mantap bukan? Nah, gimana sama tadi pembahasannya? Menarik bukan? Dan mudah dipahami ya? Semoga kalian bisa mengikuti cara-cara yang tadi gue berikan ya. Oke, kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian yang pengen mengikuti UTBK. Semoga teman-teman kalian bisa diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan UTBK-nya ya, atau bahkan kalian yang mengikuti UTBK ini. Oke, jangan lupa ya buat kalian untuk like, comment, and subscribe di channel ini, channel Gia Permasku. Dan see you next time and stay positive.